Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kenapa? Sekarang sama Mbak Atika. Iya. Nah, kemarin itu kan saya kan nonton itu ya pesantren ya, itu dipaksa Mas Jojo. Reviewnya udah ada, nanti akan ditaruh di belakang. Nah, kali ini nonton Hati Suwita dipaksa Mbak Atika. Nggak dipaksa, Ding. Dipaksa. Hanya memberi saran. Nah, pokoknya kamu harus nonton karena Hati Suwita tuh backgroundnya juga pondok pesantren. Iya. Dan kebetulan aku nonton itu setelah reviewnya pesantren rilis. Terus aku bilang, Riz, kayaknya kamu perlu nonton nih, karena ini sama-sama ngebahas pesantren, tapi dari sudut pandang yang ada romansnya. Ya, romansnya gimana? Gimana? Boleh diceritain dulu nggak? Hati Suwita tuh nyeritain apa sih aslinya Hati Suwita itu? Hati Suwita itu Hati Suwita ya, iya, Hati Suwita. Suwita itu nama karakter utamanya. Nama karakter tapi bukan nama panggilan ya. Nama panggilan. Karena dia tuh nama lengkapnya tuh Alina Suhita. Ya panggilnya Alina ya. Kalau di film, kalau mungkin di novel dipanggilnya Alina. Dia pun memperkenalkan diri namanya tuh Alina. Nah, kalau teman-teman nih udah pernah nonton Wedding Agreement, nah itu mirip tuh secara konsep, secara premis ya. Premisnya mirip banget. Perjodohan yang tidak diinginkan, terutama sama tokoh laki-lakinya. Terus tokoh perempuannya si Suhita ini yang mencoba berjuang untuk pernikahannya. Memperjuangkan pernikahan. Dan ada orang ketiga. Perempuan ketiga gitu. Yang mana perempuan ketiganya itu sebenarnya bukan orang ketiga aslinya. Sebenarnya bukan. Karena kan dia udah rela kan, dia udah rela. Nah, Hati Suwita ini menjadi menarik karena mengambil sudut pandang Gus Daning ya. Gus Daning. Gus itu buat teman-teman yang nggak tahu, Gus itu sebutan untuk anaknya yang punya ponpes, anaknya Pak Yai sama Bu Nyai. Itu Gus. Yang akan meneruskan. Penerus putra mahkota. Putra mahkota kalau di review sebelumnya putra mahkota ya. Itu internal jokesnya. Nah, Hati Suwita itu gimana si Gus ini kan dia anak satu-satunya dari pesantren di Kediri, by the way. Pesantren gede banget, megah banget. Dia harus menikahi Suwita karena Suwita yang punya kapasitas untuk meneruskan pondok pesantren. Iya, dianggap punya kapasitas ya. Dan ini penilaian orang tuanya si Gus. Gus Biru namanya. Si Gus Biru, Suwita, Gus Biru sama ceweknya tuh Rengganis. Yang Gus Biru ini udah punya pacar nih, namanya Rengganis. Nah, tapi kan sebenarnya kan ini anaknya Gus tapi punya pacar, itu kan gimana gitu kan ya. Tapi itu fenomena yang umum terjadi. Jadi ini tuh menangkap fenomena-fenomena yang meskipun kamu tuh anaknya seorang Gus, tapi itu kamu juga berhak dalam tanda kutip progresif gitu. Tidak ngikutin tradisi-tradisi pesantren. Nah, tapi karena dia anak satu-satunya kan kemudian ya gimana, siapa yang lanjutin kalau bukan kamu? Nah, karena kamu tidak berminat melanjutkan, ya istrimu dong. Nah, makanya si Suhita kan dijodohkan pada saat itu kan. Ini kan apa ya, klasik banget ya. Iya, trop klasik. Yang ya itulah tadi ya, perjodohan yang tidak diinginkan terutama sama pihak laki-lakinya. Kemudian di sini kita juga lihat Gus Biru itu benar-benar dia nggak mau. Dia nggak mau, benar-benar nggak mau dan dia masih menghormati Suhita. Kamu tidak akan aku sentuh, dan benar mereka tidur di bukan di kamar yang berbeda tapi di tempat yang berbeda. Dia satu di kasur, satu di sofa. Nah, karena bedanya sama Wedding Agreement adalah mereka tidak tinggal dengan mertua. Ini kan konflik menarik tambahan kan. Ini tuh sebenarnya ceritanya copy paste Wedding Agreement banget, tapi dengan penyempurnaan lah. Iya, dan ada elemen-elemen baru lah yang ditambahkan di sini. Dan elemen-elemen pesantren, kemudian bagaimana konflik dengan mertua, bagaimana itu tuh menarik karena Biru sama Suhita itu tinggal di rumah orang tua, makanya mereka tidak bisa pisah kamar. Nah, kalau di Wedding Agreement kan udah bisa kamar, bisa lantai pula. Jadi benar-benar tidak bersinggungan kan. Nah, ini tuh mereka dalam satu kamar, tapi bagaimana interaksi mereka dalam satu kamar tapi tidak berinteraksi itu kan yang ditonjolin di beberapa tempat kan. Betul. Dan aku pun nontonnya ngerasa ini loh, ini kok dingin banget. Iya, itu in purpose kan, ya. Purposeful kan. Karena memang Suhitanya berniat untuk ibadah, si Gus Birunya this is not my choice gitu. Karena aku tuh cintanya sama Rengganis gitu. Dan Rengganis pun digambarkan bukan sebagai cewek. Kalau di Wedding Agreement tuh kan aku sampai lupa nama ceweknya karena dia tuh nggak guna, dia tuh hanya plot device. Rengganis itu ada pesannya yang ingin disampaikan. Dari awal pun sebenarnya Rengganis itu sudah nerimo.
Iya, udah mau menerima, oke, aku bukan pilihan Gus Biru. Silahkan menikah dengan pilihan orang tuamu. Dan dia tidak. Saya akan menyingkir. Tidak gondeli. Enggak. Tidak Bahkan gondeli. Bahkan dia datang dan dia tuh secara aktif menghindari Gus Biru. Dia nggak mau. Datang dan yang aku suka ya waktu di sini yang itu setelah akad pernikahannya. Merah itu ya? Rengganis, iya. Itu nanti kita bahas. Jadi Rengganis itu akhirnya bilang, ternyata memang aku enggak mampu. Enggak mampu untuk ngelihat. Itu manusiawi. Iyalah. Manusiawi banget dan aku suka gitu karena berarti dia itu memang mau legowo. Iya. Dia mau coba lihat, dia mau coba lihat apakah aku bisa merelakan. Ternyata nggak bisa. Ternyata memang nggak bisa dan ya itu udah nggak bisa dipungkiri lagi dan menurutku manusiawi dan butuh waktu untuk dia menghindari Gus Biru. Yang menyebalkan, nah itu kan kita poin-poinnya kan banyak ya. Poin bagusnya itu adalah bagaimana film ini tuh mencoba menyampaikan banyak hal dengan baik. Dan ada beberapa yang tersampaikan, ada beberapa yang enggak. Nanti kita bahas di belakang. Yang yang menarik lagi adalah bagaimana Gus Biru tuh karena naskahnya fokusnya pada Rengganis sama Suhita, jadi Gus Biru itu benar-benar digambarkan sebagai laki-laki tidak kompeten. Iya, itu kasihan aku dari sampai hampir setengah film aku tuh merasa ini laki-laki tidak pantas untuk diperjuangkan. Tidak pantas untuk diperjuangkan mereka berdua. Gitu. Rengganis bisa dapat yang lebih baik, Suhita juga bisa. Apalagi Suhita. Karena kan Suhita memang digambarkan sedikit lebih superior dibanding Rengganis kan di bidang pesantren. Iya. Rengganisnya punya superioritas yang lebih di bidang pada dalam film ini adalah tulis menulis kan. Iya, aktivis dia. Aktivis. Nah, Gus Biru itu juga aktivis, cuman kelakuannya itu tidak seperti lainnya aktivis. Ini tuh orang bucin gak jelas. Iya. Nah, aku tuh mantan ketua himpunan mahasiswa kan gitu. Kenapa aku harus tidak bisa memutuskan pilihanku sendiri? Nah, itu kan kamu bego aja gitu. Karena kamu memang ya kalau ngomong minjem bahasanya bahasanya Itachi kan ya utsuamu memang segitu. Iya. Wadahmu memang segitu. Iya. Dan walaupun di belakang itu penulis sutradara dan penulis itu mencoba pick up ya biar nih si Gus Biru itu tidak menyebalkan banget. Cuman karena durasi itu kan jadi konsistensi karakternya agak timpang dari orang yang bucin banget, tidak peduli sama Suhita, kemudian mencoba care sama Suhita, tapi masih ngandoli Rengganis juga. Ini maumu apa? Apa ya? Aku bahkan sempat ngobrol sama Mas Dari, aku tuh nggak ngeh di mana switch-nya. Iya, karena dimana switch-nya tiba-tiba kenapa kok loh tadinya masih dingin, masih bukan kasar ya nggak peduli lah sama Suhita, kenapa tiba-tiba ayo diajak ke sini, ayo diomongin ini, diceritain ini switch-nya di mana? Sama seperti Wedding Agreement, switch-nya adalah ketika yang bisa membantu pada saat itu Bian hanya Tari. Di sini yang bisa membantu dan pada saat sakit ya akhirnya si Biru ya Suhita. Makanya switch-nya tuh di situ. Cuman karena memang penokohan karakternya itu lebih berfokus pada Rengganis dan Gus Biru, jadinya nggak dapet. Kita tuh nggak ngerasa gitu loh. Kita tuh tidak merasa Gus Biru tuh pantas untuk Suhita sampai akhir pun, walaupun di akhir dia udah begitu ya, udah akhirnya udah mau, bukan mau ya, dia sudah inisiatif untuk akhirnya dia sadar tuh orang yang dia cintai siapa kan. Nah itu juga aku sampai sekarang switch-nya juga nggak ngerti di mana gitu dia sadarnya. Tertarik iya, tapi kemudian sadar karena beberapa hari sebelumnya itu dia masih mencintai Rengganis seperti itu itu sampai mengejar Rengganis dan sebagainya. Itu kan penokohan yang kelemahan utama di film itu adalah penokohan Gus Biru yang kita tuh tidak bisa simpati sama semua kelakuannya dia. Kita tuh malah kasihan sama Suhita dan Rengganis. Kenapa kalian memperjuangkan cewek cowok seperti ini? Gitu. Iya. Kayak aduh ini nggak tahu ya apakah mungkin durasi atau durasi apa. Sih. Maksudnya ini kalau dibikin jadi serial kemudian eksplorasi karakternya lebih bagus. Terutama Gus Biru ya. Terutama Gus Biru. Banyak diekspos di film. Aku sangat bisa memahami mungkin apa yang mau disampaikan pihak studio. Gus Biru tuh mau diapain, tapi karena keterbatasan waktu dan Rengganis dan anunya tuh memang lebih superior, jadinya bener-bener tenggelam aja. Iya, kayak dikesampingkan gitu. Padahal itu karakternya Gus Biru tuh kompleks banget. Aku belum baca novelnya ya. Menurutku tidak akan lebih bagus juga sebenarnya. Tapi ya udahlah. Nah, iya, kompleks sih kan, karena kan ya itu tadi dia ada konflik batin. Dia dengan
keluarganya, dia dengan ekspektasi orang-orang. Orang-orang, dia sebagai penerus kan. Inferioritasnya dia sama Suhita. Inferioritasnya dia sama keluarganya juga. Dan juga harapannya dia sama Rengganis. Nah, yang paling terpuji dari film ini itu adalah teknisnya, buset. Aku suka banget. Filmnya enak ditonton, nyaman di mata itu enak. Bahkan dari awal. Dari awal Aku suka banget sinematografinya. Pas nikah itu ya? Iya, pas akad. Pas akad nikah itu. Dan ini yang tadi sempat kita ngomongin soal merah. Oh iya. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak sama tim, sama kru. Tapi Rengganis itu selalu diidentikan dengan warna merah. Dia Akai Suise gitu ya? Iya. Dia tuh penggemar Char Asnabil. Enggak, bukan gitu maksudku. Tapi itu bagus, aku suka. Karena makanya kan penokohan Rengganis sama Suhita itu kuat. Kalau agak notice kan outfitnya Suhita itu kan juga lembut kan. Iya, selalu lembut, pakai gamis. Karena dia tuh memang putri pondok, itu memang harus lembut begitu. Sedangkan wanita progresif dalam tanda kutip seperti Rengganis harus menyala. Iya. Merah kan makanya. Bisa dinotis gitu. Bisa dinotis, gampang ternotis Rengganis tuh. Dan Rengganis itu memang tidak digambarkan dalam tanda kutip kalah sama Suhita. Dia tuh punya perangnya sendiri yang memang aku nggak di sini gitu, memang mau dipaksain ke sini nggak bisa aku. Kayak yang kita obrolin kemarin ya, Rengganis itu sebenarnya bukannya nggak punya power, dia punya power tapi di bidang yang lain. Iya. Yang tidak bisa mensupport Gus Biru dan pondoknya. Nah itu karena fokusnya pada mereka berdua itu jadi Gus Birunya agak berantakan. Setelah itu shootnya, ini kan settingnya Kediri ya. Aku tuh Nganjuk aslinya. Itu kan sebelahan sama Kediri. Jadi beberapa kali tuh aku ngerti Kediri itu kayak gimana. Jadi di Tugu itu, ini memang kayak gini. Dan itu jadi bagus banget ya, ada Kali Berantas, Boyone Metura gitu. Mitosnya. Enggak mitos, emang ada pokoknya. Jadi aku nonton film ini karena visualnya pun sebenarnya nggak masalah. Secara tata suara juga enak aja gitu, mendukung suasananya juga. Nah, aktingnya tuh yang menonjol itu cuman Suhita dan Rengganis, lalu kakek neneknya Suhita. Iya. Yang lain tuh aktingnya masih kelas FTV gitu. Jadi dan karena ini kan campuran ya ngomongnya ya. Jawa, Indonesia. Iya. Gitu. Dan karena kita orang Jawa kan kita notice ya kalau misalnya ada yang try hard buat apalagi aku orang Jawa Timur kan. Itu kan logatnya Jawa Timur. Nah, David Calik yang jadi bapaknya Biru itu, si Kiai Pondoknya, itu kan emang kayaknya nggak bisa bahasa Jawa aja deh. Desi Ratnasari apalagi kan Sunda. Iya, tapi itu lebih mendingan loh. Iya. Desi Ratnasari itu it's not bad gitu. Nah, tapi David Caliknya agak gimana. Tapi itu minor ya, karena semua ketutup sama aspek teknisnya yang bagus. Tapi kalau soal acting ya mereka berdua Rengganis sama Suhita emang bagus banget sih. Nah, catatan besarku lagi tuh ada soal film ini, ngomongin kelemahan ya. Selain Gus Biru itu, film ini tuh terlalu banyak yang ingin disampaikan. Akhirnya kentang, semua jadi kentang. Kayak bagaimana konfliknya Suhita, Rengganis dan Biru itu berakhir dengan ya memang selesai, tapi eksekusinya nggak gitu. Nah, konflik eksekusi paling menyebalkan. Dan semua itu soal Gus Biru ya. Semua soal Gus Biru. Gus Biru dengan ayahnya, Gus Biru dengan Rengganis, Gus Biru dengan Suhita. Ya selesai, tapi ya kayaknya they can do better deh. Nah, terus ada beberapa hal yang nggak perlu, kayak si Kang Dharma. Ini ngapain dipanggil Kang sih? Kamu itu kan orang Ponorogo ya. Mas bukan orang Sunda. Kamu tuh orang Ponorogo. Kang Mas. Si Suhitanya juga orang Sragen kalau nggak salah. Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah. Aku lupa di mana. Mas, bukan Kang. Gimana sih? Dan si Dharma ya namanya. Ini tuh nggak ada dia sebenarnya tuh cerita masih dia tuh digunakan sebagai orang ketiga dari pihak Suhita. Tapi karena dia tuh nggak penting, dia tidak pernah bertemu Gus Biru, jadi keberadaanmu tuh ngapain? Tidak ada pengaruhnya ke Gus Biru, maksudnya
kupikir tadinya oke, mungkin ini akan jadi plot device biar Gus Biru mungkin cemburu, Iya, menyadari sama. perasaannya. Tapi ternyata sampai terakhir dia tidak ketemu dengan Gus Biru. Dan kenapa kamu ngejar Rengganis? Kamu itu kan kenapa kamu ngejar Suhita? Kamu itu kan ustadz. Itu tidak konsisten, itu orang beristri, tai. Iya, bisa-bisanya ya gitu ngomong, saya akan menunggu. Tai itu bisa-bisanya. Jadi ini loh, ini yang aku bilang, para film ini tuh punya banyak agenda yang kemudian karena merasa ini tuh kayaknya keren dimasukin, tapi jadinya inkonsisten dengan tema besarnya itu kayak ya salahnya. Kalau aku sih bahasakannya mohon maaf ya, ini tuh punya agenda dramatisasi, jadi ada adegan-adegan yang dipaksakan ada untuk dramatisasi, termasuk tokohnya si Dharma tadi, ada adegan feminisme, makanya kuat sekali peranan Suhita dan Rengganis, ada adegan dakwah juga, makanya suasana pesantrennya digambarkan dengan sangat baik, dan Bu Nyai Pak Nyainya itu juga digambarkan, Pak Nyai itu digambarkan cukup progresif, bagaimana mereka suka berdialog, dan itu kan digambar, itu hal yang tidak penting. Iya, cuman buat aku pun nangkapnya oke, berarti ini bukan pesantren yang mohon maaf kolot, dimana menempatkan perempuan itu ya harus selalu nurut laki-laki, tapi di sini diangkat perempuan bisa setara, bisa diskus bareng, gitu. Makanya tapi itu beneran pesan-pesannya tuh bagus banget ya, tapi karena ya itu agendanya terlalu banyak, fokusnya nggak jelas, jadinya ya filmnya kentang aja, bagus tapi kentang. Ya itu tadi ya, karena ada dramatisasi, kemudian ada agenda feminis, terus ke agenda dakwah juga, terus ya makanya itu aja sih yang perlu kusebutkan. Ada yang lain yang tidak akan kusebutkan ya karena terlalu personal. Penilaian personal kami. Nanti saya diserang fans novelnya nanti. Gitu. Jadi itu aja sih. Last verdictnya sih apakah worth atau enggak tergantung seberapa teman-teman bisa menoleransi film-film drama. Kalau teman-teman tuh suka film drama Indonesia, ini tuh termasuk salah satu yang cukup enak ditonton. Dengan berbagai pesan, dengan teknis yang enak dipandang mata, dengan berbagai macam kekurangannya ya. Tapi kekurangannya menurutku tidak sampai yang bikin film ini nggak layak tonton. Iya, yang creamy banget gitu juga enggak. Jadi ini tuh tetap wajib, tetap boleh ditonton. Rekomen lah. Kami tuh hiburan juga cukup rekomen. Apalagi teman-teman yang punya pengalaman dengan pondok pesantren, terutama buat cewek ya ini ya. Iya. Bukan buat cowok. Cowok nggak bisa nonton ini. Kemarin aku pas nonton tuh juga ada cowoknya tuh kayaknya bapak-bapak itu kayaknya nemenin istrinya. Sama juga, aku waktu nonton di bioskop ada kayak cowok 1-2 gitu. Habis itu banyak, cuman ya mereka menemani pasangannya. Mungkin. Ada yang udah sama anaknya juga. Kalau aku sendirian, nggak tahu tuh, dipaksa. Tapi gimana reaksi penontonnya gitu kan cewek-cewek itu banyak? Nggak tahu lah, nggak ngecek mau tuh. Reaksi penonton. Iya, nah mereka tuh sesuai ekspektasi. Jadi ketika adegan-adegan lucunya juga ya memang ini tuh memang ditargetkan buat penonton usia 20-30. Jadi mereka tuh bisa relate gitu. Dan baper, ada yang baper, ada yang sebel. Lebih banyak yang sebel sih sama Gus Biru. Oh iya, pasti. Lebih banyak, ngopo sih. Gini, kalau misalnya memang tujuan Gus Biru gambarkan seperti itu untuk disebeli orang, berhasil. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Berhasil. Soalnya di akhir kan dia dikasih klosur kan. Iya. Kalau di akhir dia tidak jadi sama siapa-siapa ya berhasil. Iya, itu berhasil. Tapi enggak. Itu kayaknya aku bakal lebih seneng lagi tuh. Kalau ngelihat bagaimana portrayal Gus Biru di sini ya, ini nggak jadi sama siapa-siapa. Kamu tidak pantas gitu. Memang seperti itu. Oke, itu aja kali ya review kita soal Hati Suhita. Semoga ketika ini tayang tuh filmnya masih tayang di bioskop. Aku ngecek ini hari Minggu ya di Peskom, kami lagi di Peskom Bandung. Itu masih ada filmnya. Jadi ya semoga minggu depan walaupun udah ada Spider-Verse, semoga filmnya masih ada. Karena ya menurutku cukup layak untuk dapat apresiasi lebih. Dan review-reviewnya juga banyak yang bagus. Reviewnya banyak yang bagus. Bahkan temanku yang jarang nonton film drama Indonesia pun nonton, dan dia bilang, oh kok tumben filmnya bisa kayak gini, bisa bagus kayak gini. Kalau di daerah mungkin masih banyak ya jadwal. Kalau di Jakarta udah mulai dikit tuh. Iya, karena ada Spider-Verse kan ya, memang susah. Secara porsi layar di tiap bioskop dikit, cuman dia masih banyak di bioskop. Kemarin aku pas nonton tuh hari apa sih aku nonton? Kamis kayak Rabu kalau nggak salah.
Mungkin ya. Rabu kalau nggak Selasa. Minggu lalu kan ya? Enggak, minggu ini kok, minggu ini. Oh iya. Rabu kalau nggak Selasa itu masih banyak, yang nonton tuh masih banyak. Itu belum ada Spider-Verse Selasa berarti. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Kalau kalian mau request bahas apa gitu. Kalau aku sama Mbak Tika biasanya kan bahasnya cerita-cerita yang lebih lenian ke cewek ya. Soju atau novel-novel. Atau novel-novel gitu. Mbak Tika soalnya memang bacanya banyak novel sih. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Like juga, share. Nah, kita ketemu lagi di konten ruang berikutnya. Bye-bye.